Teman-teman, Land Rover Defender terbaru. Ini adalah Defender generasi terbaru dan sudah dijual resmi di Indonesia sekarang melalui agen pemegang merek baru ya, di bawah naungan Indomobil Group. Nah, sekarang kita akan ngulas seperti apa performanya, nggak cuma di on-road, tapi juga di off-road. Kita juga bakal ngebahas fitur-fitur unggulan yang ada di mobil ini. Langsung aja kalau gitu, kita tes. Oke, jadi ini adalah Defender P400 ya. Ini yang 110 P400. Jadi kalau kita lihat memang secara tampilan lucu banget ya. Agak-agak imut gitu. Kalau di Jimny itu biasanya banyak yang diubah jadi Little D. Tapi ini adalah the real Defender. Warnanya juga khas banget, warna hijaunya. Dan kalau kita lihat di bagian depan ini ada kamera. Jadi memang dia sudah mendukung round view monitor ya, atau 360 derajat. Tapi di belakang sebetulnya ada dua kamera. Tapi itu ada dua fungsi sebetulnya, tapi nanti akan kita bahas. Oke, di depan sini lampunya pakai multi reflektor LED, lalu di sini untuk lampu kecil dan juga DRL-nya, tapi dia juga berfungsi ganda menjadi lampu sen sebetulnya. Nah, kalau kita lihat samping, peleknya dia pakai ukuran 20, gede banget ya, tapi dia udah pakai yang AT. Jadi ketika misalnya di jalan raya, dia nggak terlalu yang berisik banget kan, road noise-nya di aspal, tapi ketika misalnya ke medan off-road, dia masih ada grip nih. Ada grip yang lumayan untuk traksi di medan-medan tanah seperti ini. Terus kalau kita lihat suspensinya, dia udah pakai suspensi udara, depan belakang. Jadi dia itu bisa menyesuaikan dengan kondisi misalnya di aspal, dia bisa normal kondisinya ketika misalnya kita pakai mode off-roadnya di mud misalnya, dia akan naik untuk meninggikan ground clearance ya gitu. Dan kalau kita ngelihat ini approach angle-nya, ini juga sudutnya gede banget ya, overhang-nya kecil jadi sudutnya bisa panjang. Dan itu bisa berubah antara dengan ground clearance yang biasa sama ground clearance yang tinggi. Dia overhang-nya atau departure angle dan approach angle-nya itu akan berubah. Oke, di sini ada kamera juga, dan di sini sebetulnya ada kalau malam hari gitu ya, ada kayak sinar menyinari gitu di sini, dan ada gambar Defender, itu keren banget deh, asli keren banget. Di sini juga ada keyless entry. Oke, pinjem kuncinya Han, atau bukain, pencet unlock yang lama, 2 kali pencet yang lama. Nah, kaca depan belakang sama sunroof dia langsung kebuka. Jadi ketika misalnya teman-teman habis parkir di tempat yang panas gitu ya, pengen cepat mengeluarkan hawa dingin di dalam kabinnya atau hawa panas di dalam kabinnya, bisa buka dengan tinggal memencet si remote-nya aja. Begitu juga sebaliknya ketika kita pencet 2 kali untuk lock-nya, dia bisa tutup lagi semua. Pencet, nah langsung tutup lagi, jadi praktis banget ya. Keyless entry udah ada di sini, bahkan di semua pintu dia udah tersedia ya di 4 baris ya. Ini juga sama, udah suspensi udara di bagian belakang, pelek juga 20. Ini ukuran bannya di 255 60 R20 dari Goodyear Wrangler ya. Oke, desain belakangnya saya suka sama model lampunya ya. Dia tetap memberikan ciri khas di model lamanya, tapi tetap memberikan kesan futuristis gitu. Kalau yang lama itu kan bulat-bulat, kalau ini dipakai kesan kotak, meskipun di dalamnya dia juga tetap ada bulat-bulat. Ban serep dengan ukuran yang sama dengan ban yang dipakai. Udah gitu tadi saya bilang ada kamera 2 buah. Jadi untuk kamera 360-nya ada di bawah, dan di atasnya juga ada kamera tuh. Kalau kita ngeliat di shark fin ya, itu fungsinya adalah ketika misalnya kita ngelihat di kaca spion yang tengah gitu ya, secara visibilitas kalau ke cermin doang itu kehalingan nih sama si ban serep ini. Tapi dengan adanya kamera itu, dia visualisasinya nggak bakal kehalangan sama ban. Dan dia juga bisa diatur angle-nya, tinggi rendahnya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan sudut pandang yang kita mau. Oke, ini ada Defender P400 variannya ya. Ini kita buka. Nah ini bukanya bisa sampai lebar banget sebetulnya. Tuh. Berat banget. Oke, di sini kalau kita lihat
Ini ada semacam aksen plat bordes gitu ya, walaupun ini bukan plat sih. Ini bisa diratain juga kalau teman-teman butuh bagasi yang ekstra besar gitu ya. Lipatannya pun juga gampang. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen naruh barang tapi mobilnya agak ketinggian, bisa kita turunin karena udah pakai suspensi udara kan. Turunin aja, tinggal pencet tombolnya di sini. Tuh. Dia jadi agak turun sedikit lah, emang sedikit banget sih, tapi setidaknya ketika misalnya kita bawa barang yang ukurannya berat, nggak lebih tinggi gitu kan. Di sini ada bawahnya ada beberapa kompartemen, ini ya biasalah buat dongkrak dan segala macam ya. Di belakang juga sebetulnya ada kisi-kisi AC. Sini ada knopnya dan kisi-kisinya di sebelah situ. Jadi kalau misalnya teman-teman punya binatang peliharaan terus mau dibawa, itu bisa banget di sini nih. Sama ini yang saya suka juga ciri khas di Defender sebelumnya, tetap ada kaca yang model di samping gitu. Ini dia nih. Jadi secara di dalam itu kabinnya berasanya tuh berasa luas gitu. Sama juga dia ada roof railnya. Wah, roof railnya ini emang berfungsi banget sih. Kalau misalnya ini tinggal pasang crossbar gitu ya, bawa roof box atau roof rack bisa. Sama di atas juga udah tersedia panoramic roof sebetulnya. Oh ya, satu lagi sebetulnya ini nih plat yang ada di sini nih. Ini memang bisa untuk berdiri teman-teman. Dia diperuntukkan misalnya mau ngambil barang di bagian atas gitu ya, ini bisa banget nih. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Yuk. Oke, ini ada tampilan belakangnya. Jadi memang untuk di belakang ada beberapa fitur juga ya, kayak misalnya sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC di bagian belakang. Ini kita bisa atur blower sama untuk temperaturnya. Cuma emang dia sistemnya triple zone ya, jadi di belakang itu meskipun dia ada dua knob, ini ada dua knob tapi sebetulnya cuma bisa untuk orang kanan kiri aja. Jadi triple zone itu adalah belakang, depan kanan, depan kiri. Di sini juga ada port Type-C untuk ngecas. Sama di sini ada dua buah lighter lagi. Nggak cukup sampai di situ. Di sini juga ada USB 5 volt ya. Sama ini ada docking untuk rear seat entertainment. Jadi kalau misalnya ada layar, ini buat dockingnya ke sini nih. Gitu. Terus di sini ada cup holder. Ini bisa jadi kompartemen juga kalau mau naruh handphone gitu ya. Sama ini sebetulnya ini bisa dilipat teman-teman. Jadi kalau misalnya butuh rata lantai kayak gini ya, terus ini diangkat aja. Set. Ini tinggal di. Nah, jadilah rata lantai. Panoramiknya juga luas banget ya, jadi sampai belakang juga berasa nih. Kabinnya tuh kelihatan lebih lega gitu. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Oh iya, yang saya suka juga sebetulnya ini kayak door trimnya. Ini ada baut-bautnya yang diekspos gitu ya, kesan tangguhnya jadi lebih dapat. Sama ini panel pintunya, ini juga kelihatan di sini ya. Jadi emang kelihatan keren banget, sama ada aksen-aksen kayu di sini. Asik. Yang saya suka juga dari dashboardnya Defender ini adalah kompartemennya yang banyak banget. Kayak kita lihat di sini lega gitu ya. Bahkan di balik sini juga bisa tempat penyimpanan, di sini juga bisa gitu. Udah gitu juga kalau misalnya ini kan suka dipakai off-road, biasanya penumpang depan tuh kayak nggak punya pegangan. Nah ini bisa pegang di sini atau di sini sebetulnya nih. Ini bisa jadi pegangan juga nih. Sama kayak Jimny gitu kan juga ada ya pegangan-pegangan kayak gini. Udah gitu kompartemen di sini juga masih ada terbuka, ini juga ada. Bahkan di sini juga ada lagi. Sama di sini juga udah ada kompartemen tertutup. Apa-apalah. Udah gitu untuk port charging ini juga banyak ternyata di sini. Ada Type-C, ada Type A di sini. Sama lighter juga udah ada. Jadi emang nggak bakal kesusahan nih kalau misalnya mau ngecas gadget. Terus head unitnya juga termasuk lengkap, dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Bahkan dia sudah bisa yang wireless ya.
Jadi kalau kita lihat, ini saya udah terkoneksi untuk Android Autonya. Nah, ini tinggal pencet aja di sini. Tuh, udah langsung connect. Ya kan? Nggak cuma Android Auto, Apple CarPlay, dia juga sudah ada misalnya ini kayak untuk fitur 4x4-nya, informasinya kita bisa lihat di sini. Ini kayak sudut kemiringannya berapa gitu ya, terus altitude-nya berapa, bahkan tenaga yang ditransfer ke roda itu akan sebelah mana, sampai misalnya locker untuk gerak depan belakang itu ada di sini, dan juga suspensi udara. Nah, ini bisa kelihatan nih, dia lagi naik apalagi turun di sini nih. Udah gitu, ini juga ada untuk mode berkendaranya di sini ya. Ini ada Eco, ada Comfort. Lalu untuk mode off-roadnya ada Grace gitu. Udah gitu ada Matte, ada juga Sand sama Rock Rolling. Satu lagi untuk wedding. Jadi untuk misalnya kita berjalan di air gitu ya, dan ini juga ada infonya nih. Kalau misalnya posisinya lagi tinggi kayak gini nih, karena suspensinya ditinggiin, ini maksimal atau wedding depth-nya itu di angka 0,9 meter atau di 90 cm. Itu udah tinggi. Tapi kalau misalnya suspensi diturunkan, dia jadi 85 cm atau turun 5 cm aja. Nah, seru banget nih. Dan yang paling saya suka juga sebetulnya adalah kamera 360. Nah, kamera 360-nya ini nggak cuma kalau misalnya on road gitu ya, kan kita kalau mau parkir atau apa gitu kan lebih gampang pakai 360. Tapi ketika off-road, nah ini dia. Ini ada mode-modenya, misalnya kita bisa lihat ban kanannya atau ban kirinya, itu samping-sampingnya kita bisa lihat, bahkan kita bisa ngelihat kesannya dari bawah, teman-teman. Jadi misalnya kita nanjak nih, kita kan nggak bisa lihat nih bawahnya ada apa tuh di depan ya kan, kita bisa lihat dari sini. Jadi enak, misalnya ada obstacle kita bisa nentuin ke arah kiri atau kanan. Untuk itu kita bakal tes, tapi kita bakal tes di jalan raya dulu ya. Let's go! Oke, sekarang kita ngomongin kemampuannya dulu di medan on-road, ya kan? Karena performanya kan memang bisa kita tes ketika dalam keadaan on-road. Jadi, unit yang saya pakai ini adalah Defender P400, teman-teman. Dia pakai mesin 6 silinder segaris, 3000 cc dengan tenaga 400 dk dan torsi 550 Nm. Dia menyalurkan tenaganya dan torsinya tersebut ke transmisi otomatis 8 percepatan ke semua roda. Jadi ini full time all wheel drive ya. Jadi dia udah nggak ada lagi tuh yang namanya pindah-pindah gerak 2 roda atau 4 roda. Semuanya udah full time all wheel drive. Jadi untuk akselerasinya sudah kami tes dari 0 ke 100 km per jam. Mobil dengan bobot lebih dari 2 ton ini masih bisa mencatatkan angka 6,3 detik. Wah, luar biasa ya. Memang ini masih lebih lambat dari klaimnya yang di 6,1 detik itu, tapi dengan kondisi cuaca di sini, aspal di sini, selisih 0,2 detik itu masih batas toleransi lah. Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Memang bisa jadi yang punya mobil ini nggak akan mikirin sampai sana ya, artinya ya dia kalau bensinnya habis ya udah dia beli gitu, artinya tidak seperti mungkin yang mobil-mobilnya city car gitu kan, yang penggunaannya sehari-hari di dalam kota gitu, mobil-mobil kecil pasti lebih memikirkan seberapa irit sih mobilnya gitu kan. Tapi kalau ini bisa jadi udah nggak kesana arahnya. Jadi untuk di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatatkan angka 7,7 km per liter. Jadi emang lumayan ya. Ya kalau dengan bobot mobil yang di atas 2 ton lagi-lagi 7,7 mungkin ya nggak terlalu boros-boros banget, apalagi dengan mesin 6 silinder gitu ya 3000 cc wajar aja. Udah gitu di rute tol dengan simulasi kecepatan tinggi yang konstan yang rata-ratanya itu di 90 km per jam, catatan kami itu menunjukkan angka 11,5 km per liter. Ya cukup lah ya untuk mobil sekelas ini. Dan di sini dia sebetulnya ada mode berkendara, tapi lebih ke eco sama comfort untuk di on roadnya. Sementara untuk di off roadnya dia lebih beragam lagi. Cuman dia ada
ini nih, di transmisinya ada mode S. Jadi kalau kita pindahin ke mode S tuh langsung RPM-nya langsung sedikit meninggi dan dia lebih responsif sih kalau kita kick down. Suaranya juga menggema, lumayan kenceng gitu ya, kedengeran sampai dalam kabin. Meskipun sebetulnya kalau soal kekedapan kabin ini juga baik nih, apalagi kalau dengan ban AT di sini, ketika kecepatan tinggi suaranya nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Dan yang saya juga suka soal kenyamanan ya sebetulnya. Bantingan suspensi di mobil ini enak banget ya. Cuma ya di belakang banyak barang ya. Cuma sisi negatifnya tentu terhadap body roll. Jadi emang wajar, ini kan sebuah SUV tinggi dengan ground clearance yang juga tinggi, body rollnya pasti lumayan besar karena juga set suspensi dibuat empuk kan. Tapi buat perjalanan di aspal gitu ya, dengan kondisi jalan yang mungkin agak-agak jelek gitu, ini masih enak loh, asli. Jadi ya asik aja. Mungkin beda sama Jeep yang GL ya, itu kan bandingan suspensinya agak keras tuh rasanya tuh. Kalau ini masih jauh lebih nyaman sih. Lalu soal fitur juga lumayan lengkap untuk fitur on-roadnya ya. Pertama dia ada lane keep assist, jadi ketika markanya tegas gitu dia bisa memberi assist lah setidaknya ketika misalnya pengemudinya meleng gitu kan, mobilnya agak melenceng, dia akan ngasih assist tuh, ngasih assist jadi supaya mobil kembali ke lajur yang benar. Udah gitu cruise control udah ada, limited speed juga udah ada, karena ini sekarang kan kita udah tahu juga ya, kecepatan di jalan tol sudah dibatasi dengan adanya limiter ini. Kita tinggal set aja berapa limit yang mau kita set, jadi kita nggak akan lebih cepat dari itu. Di sini sih ada beberapa fitur-fitur lagi, kayak misalnya untuk menambah efisiensi bahan bakar seperti idling stop ya. Di sini juga tersedia, jadi ketika misalnya kondisi stop and go, dia bisa mematikan mesin si mobil ini. Nah, sekarang kita bakal explore lebih jauh bagaimana fitur-fiturnya ketika kita gunakan di medan off-road. Langsung aja. Nah, kalau tadi udah ngomongin soal di medan on-road, sekarang kita cobain di medan off-road. Sekarang ini masih pakai mode, kita pindahin dulu ya ke mode, oke, pindahin ke mode matte. Oke, sebetulnya ini belum ada lumpur-lumpurnya banget sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan kita mau coba nanjak, tapi ini kita masih pakai mode normal sebetulnya. Oke, kita pindahin ke low dulu ya. Ini tinggal pencet aja, jadi semuanya serba praktis di zaman mobil off-road modern kayak gini, semuanya dimudahkan. Tapi emang kita harus netralin dulu untuk bisa engage ke mode low-nya. Oke, dia otomatis suspensinya juga langsung naik nih, dibikin naik sama dia. Ini emang mode defaultnya ya. Udah, kita pindahin aja, kita pakai mode S. Nah, ini sekarang saya udah nggak nginjak pedal gas lagi. Kita coba, nih bakal nanjak gak mobilnya? Oh, ternyata nggak kuat. Harus kita gas sedikit. Oke, tapi kita gas sedikit aja, enteng banget. Nah, ini mulai agak-agak kehilangan traksi tadi ya. Nah, kayak gini nih, kita kan sebetulnya lagi nanjak dan kita sedang melihat awan gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat di depannya ada apa. Nah, dengan bantuan si kamera ini, jadi kita bisa tahu nih arah di jalanan itu kemana. Kita gas lagi. Wah, dia hilang traksi dan di situ kelihatan tuh, ya kan? Ini bisa kelihatan rodanya itu atau tenaganya itu diarahkan ke roda yang mana. Nah, ini saya sebetulnya agak-agak susah ngeliat ke depan, jadi tinggal ngeliatin di sini aja. Oh, jadi enak ya.
Makin kesini memang off-road nih makin dimudahkan banget sih. Apalagi dengan mobil-mobil yang mutakhir seperti ini ya. Ya bisa jadi pemilik mobil dengan harga hampir 3M ini bakal jarang banget sih ngebawa mobil ini off-road gitu ya. Tapi ya untuk akhir pekan misalnya. Nah misal untuk turun kayak gini, saya juga udah nggak usah nginjek rem lagi. Dia udah ada hill descent controlnya. Jadi turunnya diatur sedemikian rupa kecepatannya sehingga nggak terlalu meluncur bebas gitu ya. Wah ini emang low banget ya. Asik nih. Sekarang kita coba ke jalan-jalan yang, kalau tadi kan itu nanjak-nanjak, kita coba yang cari ke alur air ya. Ini kan alur air semua nih. Itu biasanya roda itu akan sulit mendapatkan traksi karena tuh bisa kelihatan semua di situ, dan lokernya ini udah langsung aktif. Kita udah nggak usah ngaktifin lagi loker depan belakangnya. Wah, asik ya. Selain itu juga kita bisa tahu sudut kemiringan si mobil dengan layar ini aja nih. Jadi misalnya kita sedang menukik, misalnya kita mau turunan kayak gini nih. Nah, ini kan lagi turunan gitu ya. Kita bisa tahu, oh berarti sekarang kita di 14 derajat turunannya. Sementara untuk kanan kirinya dia masih rata. Tapi kalau misalnya kita jalannya agak miring, kayak gini misalnya nih. Nah, ini kan kita agak miring misalnya. Coba ya. Nah, oke. Kita miring di 8 derajat gitu. Dan ini kita bisa lihat nih, berarti roda kiri belakang lagi naik, kanan belakangnya lagi turun. Begitupun sebaliknya, kiri depannya lagi turun, kanan depannya lagi naik. Oke, kita coba naik lagi di sini. Ini sebetulnya tracknya ya cuma gini-gini aja modelnya sih. Nah, ini kelihatan ya, kayak tadi tuh. Nih, torsinya tuh, ini tuh langsung dipindahin, misalnya ada yang kehilangan traksi langsung dipindahin lagi, cuma jalannya jadi gak kelihatan kemana nih. Oh, kesini. Sebetulnya ini nggak di low gear pun masih bisa ya. Coba ya kita pindahin ke high gear ya. Kita ke normalin dulu, low gear kita okein, kita gas lagi. Tuh, ini sih sebetulnya masih mampu-mampu aja pakai yang high gear. Cuma jalannya agak sempit. Males lecet ya. Cuma emang kalau off-road di lokasi yang sempit kayak gini, treknya kecil, ini kan bodinya gede banget ya. Bodinya gede banget, jadi ya PR-nya ini nih, manuvernya jadi agak susah. Oke, hill descent control udah nyala. Ini saya lepas. Wow, barang di belakang tuh malah berhamburan. Nah itu dia teman-teman review saya soal Land Rover Defender P400 ya. Jadi emang ini mobil harganya untuk yang tipe SE itu hampir 3 miliar dalam kondisi off the road. Mungkin kalau untuk kondisi on the roadnya dia di atas 3 miliar sedikit ya. Tapi memang dengan harga yang mahal tersebut terbayarkan dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Terbukti saya yang bukan pegiat off-road murni gitu ya, artinya dengan mobil yang canggih seperti ini itu dimudahkan banget, terutama untuk kameranya. Misalnya ketika kita nanjak gitu ya, kita masih punya visual di depan tuh seperti apa kondisinya untuk belok kanan, belok kirinya gitu. Lalu misalnya kita menempuh jalanan turunan, itu ada juga kayak fitur hill descent control. Jadi bisa ngebantu pengemudi untuk menuruni bukit dengan lebih aman. Udah gitu fitur-fitur lainnya juga, misalnya menemukan obstacle atau misalnya surface-nya seperti apa, misalnya di pantai, di lumpur, atau di salju gitu ya.
kita tinggal dengan mudahnya memindahkan mode berkendara aja. Jadi emang asik banget sih. Bahkan untuk loker depan belakangnya itu sudah diatur secara otomatis. Jadi kita sebagai pengemudi udah tinggal gampang aja. Ya kalau orang Jawa bilang ono orgo ono rupo ya, ada harga ada rupa. Dengan harga yang ini ya terbayarkan. Dan memang biasanya mobil kayak gini tuh saya sering lihat dipakai sama militer, jenderal-jenderal gitu ya, bintang 3, bintang 4. Emang cocok banget sih mobil ini. Tangguhnya dapat kesannya, tapi secara kemewahan dan kenyamanan juga dapat. Oh iya teman-teman, sebetulnya saya punya info satu lagi nih. Nah ini dia. Ini salah satu oli yang direkomendasikan ya. Ini ada Motul HTX 100 Plus. Jadi oli ini punya beberapa keunggulan teman-teman. Jadi dia pertama mampu melindungi mesin ya, lalu juga mampu membersihkan mesin. Udah gitu juga dia bisa menghemat bahan bakar juga. Dan yang terpenting juga dia itu bisa rendah emisi. Jadi cocok banget untuk saat ini yang mungkin teman-teman lagi concern pada emisi gas buang yang lebih rendah gitu ya. Dan ini juga dia cocok banget sama temperatur tinggi. Jadi dia tahan sama temperatur tinggi, termasuk misalnya buat teman-teman yang aktivitas sehari-harinya di kondisi stop and go kayak macet gitu Jakarta. Nah ini cocok banget nih. HTX 100 Plus dari Motul. Jadi buat teman-teman supaya performa mobilnya tetap prima, jangan lupa nih untuk tetap selalu ganti oli sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anakrestor_yo. Sampai jumpa.